Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Rizky Maulana Putra, NIM 2103011124. Ada Mbak Dita Apriliana, NIM 2103011232. Ada Mbak Nur Fadila, 2103011152. Ada Mas Ahmad Rizky Aulia, NIM 2103011132. Ada Mas Azril Masuri Fami, NIM 2103011180. Ada Mas Rifki Reza Falevi, NIM 2103011174. Di sini kami membahas konsep pengembangan ide dan peluang usaha. Ide kewirausahaan. Wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan suatu yang baru dan menciptakan nilai. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara merubah suatu tantangan menjadi peluang melalui ide-ide dan akhirnya ia menjadi pengendali usaha. Semua tantangan bisa menjadi peluang apabila ada inovasi. Misalnya, menciptakan permintaan melalui penemuan baru. Dengan penemuan baru, para perusahaan mengendalikan pasar dan akhirnya membuat ketergantungan konsumen kepada produsen. Pendapat para ahli. Menurut Zimmerer, kreativitas seringkali muncul dalam bentuk ide-ide untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa baru. Ide itu sendiri bukan peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Banyak ide yang betul-betul asli akan tetapi sebagai besar peluang tercipta ketika wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide yang lain. Sumber ide awal pendirian usaha itu ada pengalaman pribadi, yaitu dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi baik saat bekerja maupun di rumah. Minat. Kadangkala minat tumbuh di luar statusnya sebagai minat dan menjadi bisnis. Penemuan secara tidak sengaja, yaitu kemampuan untuk membuat penemuan yang diinginkan secara tidak sengaja. Ada pencarian ide dengan penuh pertimbangan, yaitu sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Menurut Zimmerer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial atau peluang usaha. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi dan masyarakat terbentuk dengan pola pikir yang bisa memfilter setiap informasi yang diperoleh dan memilih mana informasi yang dianggap menarik dan tidak untuk diterapkan. Tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Selama ini dengan semakin meningkatnya tingkat kebutuhan yang diinginkan. Tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Ini dilihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Peran wirausahawan dengan kemampuannya membuka usaha memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran akan menurun. Dan ini otomatis bisa mengurangi beban negara. Berpotensial peluang. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produksi secara mendalam.
Yang keempat, menaksir biaya awal. Yang kelima, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Cara mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi pada peluang usaha. 1. Mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi yang proaktif. Mengatasi resiko pada aspek yang paling mungkin bisa terjadi. Yang ketiga, mengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Yang keempat, tetap merencanakan inovasi baru untuk peluang usaha. Menurut Zimizer, ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, meliputi satu, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah. Karena itu, penggunaan teknik harus dipertimbangkan sebelumnya. Yang tiga, pesaing tidak memiliki teknologi yang canggih. Yang selanjutnya, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang terakhir, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk banyak. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih